Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil jurnal kami dengan judul Analisis Penerapan Standar Audit dalam Proses Pemeriksaan Laporan Keuangan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Hendra Lesmana SPD MAK. Dan sebelumnya perkenalkan nama saya Windo Widodo dengan NIM 6323094. Dengan saya Fadila Ayu Lestari dengan NIM 632300941. Dan saya Lala Triaja Pratiwi dengan NIM 632300723. Masuk ke pendahuluan. Laporan keuangan merupakan informasi penting bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan harus memiliki tingkat keandalan yang tinggi agar dapat dipercaya oleh pihak yang berkepentingan. Untuk memastikan kewajarannya, laporan keuangan perlu diaudit oleh auditor independen. Audit dilakukan untuk menilai apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Menurut Aprinita dan Amaita 2023, audit laporan keuangan harus mengikuti standar operasional akuntan publik atau SPAP yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Selain itu, menurut Ayem et al. 2024, menyatakan bahwa kualitas audit dipengaruhi oleh kemampuan auditor dalam mendeteksi penyimpangan dan menjelaskan temuan audit. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan standar audit dalam pemeriksaan laporan keuangan untuk menjaga keandalan hasil audit. Masuk ke metode penelitian. Yang pertama, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur untuk menganalisis penerapan standar audit dalam pemeriksaan laporan keuangan. Yang kedua, data yang digunakan berupa data sekunder dari jurnal tahun 2022 ke atas. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, sedangkan analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi isi jurnal dan menarik kesimpulan penelitian. Masuk ke hasil dan pembahasan. Berdasarkan studi literatur, penerapan standar audit dalam pemeriksaan laporan keuangan meliputi perencanaan audit, penilaian resiko, pengumpulan bukti audit, evaluasi hasil, hingga penyusunan laporan audit. Standar audit berfungsi sebagai pedoman agar proses pemeriksaan dilakukan secara sistematis, objektif, dan profesional. Auditor juga harus memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar dan bebas dari salah saji material sesuai standar profesional akuntan publik atau SPAP. Masuk ke penerapan standar audit dalam perencanaan audit. Perencanaan audit merupakan tahap awal yang penting untuk menyusun strategi pemeriksaan agar audit berjalan efektif dan efisien. Pada tahap ini, auditor menentukan ruang lingkup audit, prosedur pemeriksaan, serta area yang beresiko salah saji material. Menurut Wulandari dan Nur Cahya 2023, perencanaan audit yang sesuai SPAP membantu auditor menyusun pemeriksaan yang lebih terarah. Perencanaan yang baik dapat meningkatkan kualitas audit dan memudahkan auditor menemukan kesalahan material. Kemudian masuk ke pemahaman terhadap entitas dan lingkungan perusahaan. Setelah perencanaan audit, auditor perlu memahami entitas dan lingkungan perusahaan, seperti kegiatan usaha, struktur organisasi, sistem akuntansi, dan kondisi ekonomi. Pemahaman ini penting karena setiap perusahaan memiliki karakteristik dan risiko yang berbeda, sehingga auditor dapat menentukan prosedur audit yang sesuai. Menurut Abdul Dan 2023, pemahaman terhadap entitas menjadi dasar penting dalam penilaian risiko dan perencanaan audit. Selanjutnya yaitu penilaian risiko audit. Risiko audit dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan akibat kesalahan, kelemahan pengendalian internal, atau kecurangan. Tahap ini membantu auditor menentukan jenis dan luas prosedur audit yang diperlukan.
Dengan memahami risiko dan kondisi klien, auditor dapat memfokuskan pemeriksaan pada bagian laporan keuangan yang paling rawan kesalahan. Kemudian penentuan materialitas. Materialitas merupakan batas salah saji yang dapat mempengaruhi keputusan penggunaan laporan keuangan. Auditor menentukan materialitas untuk memfokuskan pemeriksaan pada akun yang signifikan. Penentuan materialitas membantu auditor menentukan akun yang memerlukan perhatian dan prosedur audit lebih luas, terutama pada akun bernilai besar atau berisiko tinggi, sehingga audit tetap efektif dan efisien. Selanjutnya ada pengumpulan bukti audit. Bukti audit merupakan dasar utama auditor dalam memberikan opini atas laporan keuangan. Bukti dapat diperoleh melalui pemeriksaan dokumen, konfirmasi, observasi, wawancara, dan prosedur analitis. Menurut Aprianita dan Meita 2023, pelaksanaan audit harus mengikuti SPAP agar pemeriksaan berjalan sesuai standar. Auditor juga harus memastikan bukti yang diperoleh cukup dan tepat, sehingga opini audit yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada evaluasi hasil pemeriksaan. Setelah bukti audit dikumpulkan, auditor melakukan evaluasi untuk menilai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar atau masih terdapat salah saji material. Tahap ini mencakup penilaian terhadap kecukupan bukti audit, kesesuaian dengan standar akuntansi, serta pengaruh temuan terhadap opini audit. Evaluasi ini menjadi dasar auditor dalam menyusun kesimpulan secara objektif dan profesional. Penyusunan laporan audit dan pemberian opini. Tahap akhir audit adalah penyusunan laporan audit yang berisi opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti audit. Menurut Nasution 2025, kualitas audit dikaitkan dengan opini yang diberikan auditor. Penerapan standar audit yang baik akan menghasilkan laporan audit yang lebih andal dan dapat dipercaya oleh pengguna laporan keuangan. Kemudian hubungan penerapan standar audit dengan kualitas audit. Penerapan standar audit memiliki hubungan erat dengan kualitas audit. Audit yang berkualitas dipengaruhi oleh independensi, kompetensi, profesionalisme, dan etika auditor. Menurut Wulandari dan Nur Cahya 2023, auditor yang menerapkan standar audit dengan baik akan lebih mampu menilai resiko, memperoleh bukti audit yang memadai, dan memberikan opini audit yang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa standar audit berperan penting dalam meningkatkan kualitas pemeriksaan laporan keuangan. Masuk ke pembahasan umum. Secara keseluruhan, penerapan standar audit mencakup seluruh tahapan audit, mulai dari perencanaan, pemahaman entitas, penilaian resiko, hingga pengumpulan bukti audit. Setiap tahapan saling berkaitan dalam mendukung proses pemeriksaan. Penerapan standar audit membantu auditor bekerja secara sistematis dan profesional, sehingga hasil audit menjadi lebih andal dan dapat dipercaya. Semakin baik penerapan standar audit, maka semakin baik pula kualitas pemeriksaan laporan keuangan. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan standar audit memiliki peran penting dalam pemeriksaan laporan keuangan agar berjalan secara sistematis, objektif, dan profesional. Standar audit menjadi pedoman auditor mulai dari perencanaan hingga penyusunan laporan audit. Penerapan standar audit yang baik membantu auditor memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat sehingga opini yang diberikan lebih andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, independensi, kompetensi, profesionalisme, dan etika auditor juga berperan dalam meningkatkan kualitas audit serta menjaga kepercayaan penggunaan laporan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.